Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang ya, atau sore. Ya, baiklah. Pada pertemuan kali ini, kita akan mencoba mempelajari bagaimana menggunakan aplikasi Excel untuk rancangan faktorial. Minggu lalu kita sudah belajar menggunakan aplikasi Excel untuk rancangan tunggal ya. Nah, berikut ini adalah ada soal ya. Pengaruh kultivar dan jumlah benih wortel. Seorang mahasiswa budidaya pertanian melakukan eksperimen untuk menguji efek interaksi antara kultivar tanaman wortel dengan banyaknya benih setiap hektar pada hasil panen. Kultivar wortel yang dicobanya sebanyak 2 macam, yaitu V1 dan V2. Sedangkan banyaknya benih per hektar itu ada 4 macam, yaitu B1, B2, B3, dan B4. Sehingga seluruhnya ada 8 kombinasi perlakuan ya. Ada 2 faktor, yaitu kultivar water, terdiri dari 2 taraf, V1 dan V2, kemudian benih, faktor kedua adalah benih yang terdiri dari 4 taraf ya. Maka kombinasinya atau perlakuannya itu ada berapa? 4 dikali 2, ada 8 kombinasi perlakuan. Kemudian di sini kita lihat ini adalah contoh untuk datanya ya, hasil percobaannya. Ini berdasarkan ulangannya, tata letak di lapangan. Ada berapa ulangan di sini? Ada 3 ulangan atau replikasi ya. Di sini sudah tersusun V1, V2 pada ulangan pertama dengan hasil percobaannya 4,36 ya. Nah, kemudian bagaimana mengubah data hasil tata letak ini ditampilkan pada Excel agar bisa dihitung menggunakan menggunakan toolpath ya. Itu kalian caranya yang pertama adalah membuat tabel 2 arah. Jadi tabel 2 arahnya ini adalah berisi apa? Berbeda dengan tabel 2 arah kalau kita menghitung secara manual di rancangan percobaan ya. Yang sudah-sudah. Jadi di sini kalian membuat tabel 2 arah berdasarkan apa? 2 faktor tadi, kultivar dan benih ya. Kalian buat dulu, kemudian kultivarnya itu wortel ada berapa taraf? V1 dan V2. Kemudian benihnya B1, B2, B3, dan B4 ya. Nah, kemudian bagaimana kita mengisi angka-angka ini ya? Jadi, angka-angka ini adalah didapat dari tata letak di lapangan ya. Kita lihat kalau untuk perhitungan RAK untuk penghitungan percobaan faktorial di Excel ya. Jadi kalian ubah dulu datanya berdasarkan tabel ini. Bagaimana pengisiannya? 4,20 ini adalah perlakuan V1 dan B1 pada ulangan ke-1. Jadi ini adalah ulangan atau replikasi ya, ulangan atau replikasi 1. Nah, jadi ini adalah semuanya data yang secara horizontal, ini adalah data replikasi ke-1. Kita lihat V1 dan B1 pada ulangan ke-1, replikasi ke-1. V1, B1 mana? Nah, ini ya, 4,20. Nah, kita tulis di sini 4,20. Kemudian bagaimana dengan V1 dan B2? Pada replikasi pertama, V1 dan B2 ini adalah 4,36. Kemudian V1 dan B3 pada replikasi ke-1 adalah V1 B1 5,4. V1 B1 P1 B4 pada replikasi ke-1 berapa? 5,15 dan seterusnya. Ini adalah ulangan ke-1, replikasi ke-1 ya. Nah, kemudian kita lanjut ke sini.
ini adalah nilai dari mana? V1, B1 berarti replikasi kedua. Ya. V1, B1 replikasi kedua 4,94 kita taruh di sini ya. Dan seterusnya. Ini adalah replikasi 2. Kemudian yang ini adalah replikasi 3. Nah, bagaimana dengan V2 yang ini? Sama dengan tadi. V2 B1 berarti ini adalah replikasi ke-1. V2 ya, kita lihatnya V2, benih yang kedua V2 B1 2,82, pindahkan ke sini dan seterusnya ya. Bisa dipahami ya. Jadi ini adalah cara menyimpan data agar bisa diolah di Excel ya. Maaf, ini saya pindahkan ya. Ini sum. Replikasi 3. Nah, kita bisa tambahkan sumnya di sini. Untuk apa sum ini? Nanti akan digunakan pada saat kita menghitung kakak. Kita blok saja semuanya di sini, kemudian enter. Nah, setelah datanya seperti ini, bagaimana langkah selanjutnya? Sama seperti penggunaan RAL dan RAK faktor tunggal ya. Hanya saja nanti pemilihannya di sini beda. Kita lihat, kita buka data, kemudian analisis data. Nah, yang kita ambil, yang kita pilih adalah ANOVA two factor with replication. Jadi dengan adanya ulangan replikasi. Klik OK. Nah, kemudian ini kita hapus. Di rank yang mana? Nah, dari sini ya. Kemudian kita lagi. Nah, row per sampel ini berapa? Ini adalah banyaknya ulangan. Nah, dengan alpha 0,05 ya, 5%. Kemudian ini kita mau simpan di mana? Seperti biasa, kita simpan di sebelahnya ya. Di bawahnya itu sudah ada data yang sudah saya tampilkan. Sebentar, ini ada data yang belum terhapus. Cancel dulu ya. Nah, saya cancel dulu. Ini ada data yang tadi belum terhapus. Nah, takut nyambung. Oke, kita ulang lagi. Data, analisis data, kemudian two factor with replication. Oke, tadi ini sudah. Output rank di mana? Di situ ya. Oke, kita klik oke. Nah, ini adalah hasil ANOVA-nya ya. Cukup mudah ya. Nah, ini adalah summary seperti biasa, summary. Nah, ini adalah ANOVA-nya, sumber keragamannya ya. Kita lihat ke sebelah sini. Sebelah kiri. Nah, ini sama saja. Jadi, kita ganti source of variation, itu adalah sumber keragaman, kemudian ini adalah JK, derajat bebas, kuadrat tengah, kemudian ini adalah F hitung, dan ini adalah F tabel. Sampel ini adalah kultivar ya. Kita lihat di sini. Nah, kultivar, V, kemudian benih, B, interaksi, interaction, dan galat. Ini adalah data-datanya. Nah, kita lihat kriterianya. Jika F hitung lebih besar dari F tabel atau F kritikal, artinya adalah signifikan. Kita lihat di sini nilainya lebih kecil atau lebih besar daripada F tabel. Lebih kecil ya, lebih kecil. Maka artinya apa? Tidak signifikan. Kesimpulannya berarti yang pertama, kalau di faktorial ini yang pertama kali kita lihat adalah yang interaksi ya. Ini kita bisa tambahkan V kali B. Ya. F hitung lebih kecil daripada F tabel, berarti tidak signifikan. Kesimpulannya adalah, dan semuanya lebih kecil ya, tidak terdapat interaksi antara kultivar wortel dengan banyaknya benih. Kemudian yang kedua, tidak terdapat pengaruh dari kultivar ya, wortel terhadap hasil panen. Kemudian tidak terdapat pengaruh dari jumlah benih wortel terhadap hasil panen ya.
Kesimpulannya seperti itu. Kemudian bagaimana kakaknya? Ini karena tadi dipindahkan. Oke, kita lihat perlakuan. Tadi benihnya ada berapa? Tadi dari 2 faktor, benihnya ada berapa taraf? Ada 2. Kemudian, mohon maaf, kultivarnya ada berapa? Ada 2. Kemudian benihnya ada 4. Jadi 2 kali 4 adalah 8. Ulangannya berapa? 3. Kemudian banyaknya data berarti 8 dikali 4. Ada 24 data. Nah, ini adalah untuk mencari X-bar-nya. Berarti total dibagi dengan banyaknya data. Totalnya tadi berapa? 105,08 ya. Nah, kita ganti. Ini tadi karena berpindah posisi. Jadi 105-nya adalah, kita ubah di sini. Bukan X25, tapi berapa? Di sini tadi. E26 ya. Dibagi 24. Nah, untuk X-nya 4,378 sekian-sekian. Nah, kemudian bagaimana kakaknya? Seperti biasa ini kita input secara manual ya. Akar KTG dibagi dengan X bar dikali dengan 100%. Kita buat sama dengan SQRT buka kurung D54. D54 itu apa? D54 itu adalah akar KTG yang ini ya. D54. 0,48 dibagi dengan X barnya, yaitu 4,378 sekian-sekian, tutup kurung, tanda bintang asterik dikali 100. Kemudian di enter. Berarti kakaknya adalah 15,82%. Ya. Bisa difahami ya. Kita bisa lihat, bisa saya ulangi lagi. Pada saat menginput data di Excel itu, jadi kalian buat dulu ini tabel 2 arah berdasarkan ulangan. Tabel 2 arah ulangan ini ya. Dari data ini. Ya, datanya bisa berupa seperti ini, berupa apa? Berupa tata letak, atau mungkin nanti contoh lain itu berupa apa? Sudah ada perlakuan dan ulangan ya. Jadi kalian buat dulu atau ubah dulu datanya seperti ini ya. Baiklah, nanti untuk tugas kalian bisa mencoba itu di diktat biometrik terapan halaman 48 ya. Nanti kalian bisa coba di situ. Nah, ini nih. Nah, jadi dari data ini ya, nanti kalian rubah dulu seperti ini ya. Ini adalah faktor pertama, V1, V2, kultivar wortel ya. Taraf V1 dan V2, kemudian ini adalah benih. Berarti nanti di sini pun apa? Perlakuannya kombinasi kapur ya, ini adalah kapur. Nah, ini kapurnya itu ada 2 level atau 2 taraf. Kemudian fosfat 3 taraf. Ini adalah ulangannya. Jadi nanti kalian buat dulu tabelnya. Tabelnya nanti seperti ini ya. Oke, bisa difahami, silahkan dikerjakan, dicoba. Nanti seperti biasa dikumpulkan di masing-masing PJ-nya ya. Oke, saya rasa cukup sekian materi dari saya. Silakan dibaca-baca, kemudian dipelajari, dan bisa diulangi kembali videonya bila kurang difahami atau kurang jelas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.